Indonesia masih dalam segmen khusus Your Money, Your Food, dan kami masih membahas pekerjaan rumah bagi pemimpin Indonesia bersama dengan Menteri PUPR 2004 sampai 2014 Joko Kirmanto, Ekonom Senior Peter Abdullah, Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Andi Rukman, dan juga Head of CNBC Indonesia Research Ma'ruf. Terima kasih banyak masih bersama kami sore hari ini. Tadi Pak Endra sebelum meninggalkan dialog juga sempat bilang bahwa harus ada ekosistem yang luar biasa kuat untuk mencapai capaian yang begitu besar. Jadi memang ada cost yang begitu tinggi juga. Himbara harus terlibat Pak dengan baik. Nah, apakah itu angan-angan belaka? Karena kita tahu juga bahwa sebenarnya era suku bunga tinggi di ekonomi sedang melanda. Ya Mbak Safrina, kalau kita kilas balik ke belakang, ya, sebenarnya persis disampaikan oleh Pak Jokir tadi, Pak Joko Kirmanto tadi. Sebenarnya tekad untuk membangun infrastruktur itu sudah diawali pada tahun 2004 di awal pemerintahan SBY JK. Ya ingat sekali Pak Andi ya. Itu mereka getol sekali ingin membangun infrastruktur. Tapi sayangnya itu nggak berkelanjutan, boleh dikatakan gagal. Kenapa? Karena pada periode itu juga sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla pada waktu itu, kendala terbesarnya adalah suku bunga kita yang sangat tinggi. Kenapa suku bunga ini menjadi besar? Ya, karena kita tahu membangun infrastruktur itu adalah sebuah proyek besar yang nilai investasinya sangat besar dengan tingkat keuntungan yang relatif kecil dan jangka panjang, risikonya tinggi. Jadi kalau ini dibebani dengan suku bunga yang sangat tinggi, ini hampir boleh dikatakan nggak ada yang mau, ya, yang mau turun ke sana. Dan itu terbukti ketika ini juga terkait dengan kenapa akhirnya BUMN yang fokus di sana. Swasta itu nggak ada yang mau, Mbak Safrina. Ya, dengan bunga. Bayangkan dengan bunga yang sebesar itu, lebih baik saya ngerjain yang lain. Dan ngapain saya bikin jalan tol? Jadi nggak ada yang mau membangun infrastruktur itu dengan rezim suku bunga kita yang begitu tinggi. Ya, apalagi pada tahun 2004 suku bunga kita masih sangat tinggi. Jadi skemanya apa Pak yang seharusnya dilakukan? Tadi kalau Pak Endra bilang KPBU, Private Public Partnership. Tapi di satu sisi semuanya dibebankan ke karya, swasta tidak ada yang mau. Tapi investasi di infrastruktur ini esensial. Skema apa yang harus dilakukan? Sebenarnya yang paling tepat itu adalah kita perbaiki permasalahan sakit kronis kita itu terkait dengan sistem keuangan kita yang anomali, yaitu suku bunga tinggi. Itu diselesaikan dulu seharusnya. Tetapi jadi kan sebenarnya bisa didelay pembangunan infrastruktur ini menurut Bukan, makanya kan pada awal pemerintahan Pak Jokowi kan pernah mencanangkan 1 Januari 2016 suku bunga harus sudah 1 digit. Karena itu adalah prasyarat kita untuk membangun. Ya, tapi ternyata itu kan nggak jalan. Nah, sementara kan kebutuhan kita membangun infrastruktur kan nggak bisa ditunda. Pada akhirnya itulah yang dilakukan, pemaksaan dengan menggunakan BUMN. BUMN bengkak pula. Ya, BUMN ini akhirnya terbebani dengan suku bunga tinggi, cash flow yang negatif, dan itu yang menjadi beban. Ya. Nah, ke depan kalau menurut saya, kalau PR kita adalah untuk memanfaatkan infrastruktur, untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, membenahi sistem ekonomi kita, persoalan-persoalan ekonomi kita termasuk suku bunga tinggi itu adalah wajib untuk kita lakukan. Karena kalau ini tidak dilakukan, ya, walaupun kita sudah membangun infrastruktur sedemikian baiknya, tetapi proses perputaran ekonomi tidak bisa berjalan secara maksimal, ya peran dari infrastruktur itu menjadi tidak optimal juga. Jadi kembali lagi ke cost of infrastructure dan cost of businessnya juga yang menjadi urutan pertama. Jadi sistem insentif di dalam perekonomian harus kita perbaiki. Sekarang ini sekali lagi tetap kita syukuri, kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi, tetapi di dalam rangka kita memanfaatkan, di dalam rangka kita melanjutkan, ya tidak cukup sebatas membangun infrastrukturnya. Ya, kita harus juga membenahi sektor-sektor lain, termasuk utamanya lagi adalah sektor keuangan yang menjadi sistem insentif yang menjadi penggerak di dalam sistem keuangan, sistem ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, itu yang mungkin kinya. Pak Andi, silahkan Pak. Mungkin seperti tadi juga udah Gatel ingin menanggapi, tadi juga bilang era suku bunga tinggi. Selama ini seperti apa Pak, swasta juga menanggapinya? Iya, kalau masalah ekonomi saya nggak perlu lanjutkan lagi. Ya, dalam hal konstruksi dan infrastruktur. Jadi Pak, itu memang ya terutama di akhir 21 tahun terakhir ini kan kenaikan cukup tinggi. Aspal naik, ya kan, solar naik, ya kan, walaupun memang ada respon dari pemerintah untuk memberikan
Insentif. No. Asta. Kemudahan. Bukan. Memberikan. Asistensi. Kok jadi lupa. Pelonggaran, kemudahan. Ya, bukan. Pemerintah memberikan kemudahan untuk swasta. Iya, memberikan apa sih namanya bukan nih? Lupa saya. Oh ya, Skema, untuk skema. Eskalasi harga. Eskalasi harga. Astagfirullah. Jadi eskalasi Banyak yang ingin dibicarakan ya, Pak Andi. Respon eskalasi harga juga ini kan lambat juga turunnya. Iya kan, sedangkan memang banyak teman-teman juga yang berkontrak sudah seperti sudah jauh-jauh sebelumnya. Namun tetap juga turun kan, karena memang juga lambat respon dari Menteri Keuangan. Karena itu bukan kewenangan Menteri PU, ya kan. Nah, sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan fokus kepada pekerjaan jalan dulu daerah ini. Ini kan orang ribut-ribut kemarin karena saya pikir saya dipanggil ke sini karena tulisan saya respon Andi Rukman terhadap kunjungan Jokowi, kan itu. Ya kan banyak menyoroti jalan-jalan yang dilintasi oleh beliau. Menurut saya ada dua pesan ini. Kenapa di akhir masa periode Pak Jokowi turun ke daerah-daerah? Ya kan? Nah, Memang sebelumnya enggak, Pak? Kalau Pak Presiden mau datang itu kan semua harus jalan dilicinkan dulu. Iya kan? Kenapa yang kali ini ngikutin jalan Wah, yang tidak boleh. Kalau perlu nggak boleh siapkan Ya, helikopter. silakan, Pak. Nah, menurut saya ada pesan yang ingin disampaikan, pesan moral oleh beliau ini. Kan dia kepingin melihat negara ini baik. Bahwa pelanjutannya nanti siapapun yang menjadi presiden yang akan datang supaya memperhatikan infrastruktur ini. Karena konektivitas dari daerah penting. Ya kan? Tolnya udah dibangun, bandara udah dibangun, tol laut udah dibangun. Pos lintas batas negara juga sudah dibangun dengan baik. Tetapi sentra-sentra ekonomi kan ada di daerah. Jalan kabupatennya nggak bagus. Nah, siapapun nanti presidennya supaya lebih banyak fokus kepada peningkatan jalan di daerah itu. Dan pemerataan. Pemerataan itu. Saya sudah sampaikan tadi Pak Endra, lipatkan semua komponen untuk ikut bicara mengenai para perkumpulan daerah. Harus dilanjutin itu. Kalau enggak, ya begini. Nah, kan kemarin itu masih malah enak pun juga menteri bikin apa namanya bikin konten, ya kan? Ini saya sama-sama dengan Pak Jokowi lagi di jalan melintas, jalan rusak dan segala macam kan. Dari mana aja? Kenapa nggak dari dulu nih? Kenapa baru sekarang bicaranya? Dan menurut saya ini Pak Jokowi ini kan luar biasa, dia punya pemikiran jangka panjang. Tentu. Ya ini kesannya bahwa ini loh. Ini pencapaian sudah yang saya buat, masih jalan banyak kerjaan-kerjaan yang harus kita bereskan, tolong dituntaskan. Siapapun menurut saya presidennya, prioritas utama adalah infrastruktur. Infrastruktur nggak boleh berhenti, dia harus jalan terus. Tapi bagaimana negara memanfaatkan daripada infrastruktur yang sudah dibangun itu. Baik, ini menyambung apa yang tadi sudah disampaikan mungkin oleh Pak Andi, saya ke Pak Ma'ruf. Nah, setelah semua proyek tadi kita bahas, tadi ada beberapa capaian-capaian. Kita semua paham dan juga sepakat infrastruktur esensial. Tapi holistiknya ini adalah PR, keseluruhan dan komprehensifnya. Kita ketahui pemerataan dan infrastruktur dalam hal kualitas masih rendah, ya Mas Ma'ruf. Ini data 31% jalanan di Indonesia rusak di 2021, salah satunya tentunya yang baru-baru ini viral di Lampung. Ya, ini kan tentunya semuanya menyoroti ya, sosial media sekarang juga begitu, luapnya begitu besar. Nah, jadi seharusnya Pros Jokowi ini membuat kebijakan seperti apa agar porsi anggaran infrastruktur bisa dimanfaatkan dengan tepat guna dan kebijakan pembangunannya juga nih Pak Ma'ruf bisa lebih banyak membawa untung dan manfaat kepada masyarakat. Ya, kalau menurut saya gini, jadi memang kalau kita lihat, kita bedah anggaran infrastruktur, itu sampai 400 triliun, 350 triliun, itu gede sekali ya, dan itu berlipat-lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sebagian tuh ditransfer ke daerah melalui mekanisme DAK, dana alokasi khusus. Nah, selain DAK, Pemda juga punya alokasi infrastruktur juga. Nah, cuman problemnya adalah ketika pemerintah pusat ngasih transfer ke daerah, itu biasanya laporannya cuma administratif, Pak. Penyerapan saja. Nggak dicek bener nggak misalkan aspalnya 7 ini atau berapa seharus spesifik, nggak ada. Jadi pemerintah ke depan harus memperbaiki ini mekanisme kontrol dana karena uang ini uang rakyat gitu ya. Uang ini harus kegunaannya tepat. Jadi tidak hanya, nah inilah kayak BPK Badan Pengawas Pembangunan gitu kan, BPK segala macam. Itu harus ke daerah, harus dicek. Jadi jangan dibebankan pemerintah pusat semua. Kalau pemerintah pusat daerahnya tidak sinergi, yang terjadi sekarang jalan. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Endra, tidak semuanya dibebankan ke pemerintah pusat. Betul. Jalan tol sudah mulus Sumatera. Iya kan? Ya. Tapi setelah kita keluar dari pintu tol, jalannya hancur. Gitu. Nah itu kan harus ada punishment gitu ya. Dan itu pemerintah pusat punya
punya kontrol di situ dengan memainkan hukuman-hukuman tadi karena pemerintah pusat yang bagi uang. Terus kedua, kita juga harus kritis terhadap pemerintah daerah, DPRD-nya di daerah yang mengontrol itu gitu. Jadi tidak bisa dibebankan ke pusat dan mekanisme semua diambil pusat itu juga tidak baik gitu. Itu harus dijalankan. Kalau tidak, nanti yang terjadi ya kayak gitu lagi gitu kan, kontroversial jalan rusak segala macam itu akan terjadi dan itu kayak menutupi semua padahal udah bangun banyak dan tinggal sedikit saja diteruskan dan itu menjadi PR baik itu nanti kalau ada 3 calon sekarang ya Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo itu harus punya mengubah lah ya tata organisasi ini kan efek dari otonomi daerah sebenarnya harus diperbaiki gitu. Jadi kayak raja-raja kecil daerah yang tidak bisa terkontrol. Itu harus diperbaiki kalau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Endra, dana sudah dialirkan tapi governance-nya itu sendiri betul, ya, tata kelola ya Pak. Karena gini, secara makro itu dana indikator ICAR kita, incremental capital output ratio atau kalau kita mau produksi 1 kita harus nambah berapa. Nah, itu kita tuh levelnya 8 sampai 7. Artinya dan itu interpretasinya jauh. seperti apa? Ya artinya begini. Cost-nya terlalu besar saya bilang tadi. KPK sudah menyebutkan yang 30% hilang. Ya kan. Nah, governance-nya itu yang harus diperbaiki gitu. Sehingga nanti biaya ekosistem dan ini kan termasuk juga ekosistem keuangan artinya suku bunga yang murah segala macam itu akan membuat nanti pembangunan infrastruktur tidak begitu mahal. Dan PR kedua yang kalau menurut saya nanti memang mau nggak mau karena memang sudah kadung dibangun ya harus diteruskan daripada mangkrak gitu kan. Tapi harus dengan governance, dengan ekosistem sistem keuangan yang baik. Suku bunga harus murah karena sekarang ini utang yang jatuh tempo itu rata-rata 8 tahun ke atas dan itu akan dibebankan ke pemerintah selanjutnya. Dan jangan lupa kita itu biaya utang itu cukup tinggi. Ya treasury imbal hasil obligasi 10 tahun kita tuh 7% loh, hampir 8% loh gitu. Itu tinggi sekali di ASEAN itu cuma 3-6% dan itu mempengaruhi suku bunga tadi itu jadi memang bahaya laten atau penyakit laten yang harus diselesaikan. Jadi infrastruktur itu tidak pembangunan infrastruktur tidak cuma membangun jalannya saja tapi si ekosistem tadi. Makanya saya setuju untuk itu dan pemerintah daerah juga menurut saya harus dihukum lah kira-kira. Hukuman itu baik ya kemarin udah dari TikToker yang malu. Dia memang harus dipermalukan. Daerahnya pun nggak tahu. Iya, daerahnya pun tidak tahu. Artinya itu kan lucu gitu ya kira-kira dan tidak bisa dibebankan ke Pak Jokowi. Semuanya harus harus bertanggung jawab terlibat lah kira-kira begitu. Baik Pak Ma'ruf, saya akan kembali ke Pak Djoko Kirmanto. Pak Djoko Kirmanto, lagi-lagi terima kasih banyak masih bersama kami. Seluruh narasumber yang telah hadir di sini tentunya sudah menyampaikan beragam opini tentang capaian-capaian juga infrastruktur selama era Jokowi. Di satu sisi juga kita ketahui di era Jokowi ini ada begitu banyak proyek-proyek strategis nasional, tidak bisa kita kesampingkan tentunya IKN, Pak Djoko Kirmanto. Tanggapan Anda mengenai proyek strategis ini seperti apa? Tidak hanya mengenai apresiasi tapi juga evaluasinya, Pak Djoko. Ya kalau ini yang judulnya diskusi kita kan pekerjaan rumah infrastruktur Jokowi. Ya saya kira siapapun pemerintahan yang selesai pasti ada pekerjaan rumah lah. Tadi teman-teman yang lain sudah bicara masalah bunga bank, masalah segala macam. Itulah memang PR kita semua. Dan PR itu tidak akan pernah habis lah. Kalau kita masih membangun terus gitu ya. Baik Pak Djoko Kirmanto, silakan Pak lanjut Pak. Kalau masalah IKN saya kira Pak Presiden sudah memberikan penjelasan kenapa IKN itu diunsurkan beliau dan sudah disetujui menjadi program nasional ya. Saya kira sudah banyak dijelaskan dan saya kira kita semua sudah paham. Dan kalau menurut pendapat saya proyek besar yang sudah dilakukan sekarang memang ya sudah semestinya diteruskan oleh pemerintahan yang akan datang. Baik. Saya tidak bisa bayangkan kalau setiap pemerintahan yang baru itu meninggalkan jejaknya pemerintahan yang lama, maka pembangunan kita tidak akan pernah selesai. Baik. Baik Pak Djoko Kirmanto, terima kasih banyak atas tanggapannya. Ada legacy yang memang harus dilanjutkan siapapun itu presiden yang terpilih di 2024. Terima kasih banyak Pak Djoko Kirmanto atas tanggapannya
Dan memang kalau kita berbicara tentang infrastruktur, lagi-lagi kita sepakat bahwa infrastruktur adalah esensial. Yes. Dan walaupun PR-nya berjilid-jilid begitu banyak, kita kembali ke tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mau tak mau tetap harus dilaksanakan, tetap dengan PR-PR yang memang harus dilakukan dengan bijaksana. Terima kasih banyak Pak Joko Kirmanto, Menteri PUPR 2004-2014 telah bergabung dan menyampaikan opininya di sore hari ini. Matur nuwun Pak. Dan ekonom senior Peter Abdullah, terima kasih banyak Pak Peter. Terima kasih banyak juga Pak Andi. Terima kasih banyak dari Gapensi dan terima kasih banyak Mas Ma'ruf telah bergabung bersama kami di Your Money Your Vote CNBC Indonesia. Dan